Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 6 dari tema pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Kita akan membicarakan tentang hidup yang berkelimpahan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara dan saudariku yang kekasih, suatu saat mungkin kita pernah disibukkan dengan pekerjaan mempersiapkan diri untuk menyambut tamu. Biasanya pekerjaan yang kita lakukan ini akan terhubung dengan siapa tamu yang akan datang. Jika tamu itu kita anggap biasa saja, orang yang kurang penting, atau mungkin juga secara tidak sadar kita menganggapnya bahwa orang itu tidak selevel dengan kita, maka kemudian model penyambutan yang akan kita lakukan itu ala kadarnya saja. Atau bahkan kita tidak melakukan persiapan apa-apa. Rumah berantakan ya nggak apa-apa, baju yang dipakai kusut dan kurang menarik juga tidak menjadi persoalan. Orang bahkan secara tidak sadar berpikir, ya untuk apa aku harus repot-repot menyambut dia, toh orangnya kesini juga biasanya tidak membawa apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa kabar baik, sehingga tidak akan memberi nilai tambah apa-apa terhadap diriku. Ya, hal yang demikian pasti berbeda jika kita tahu bahwa yang akan berkunjung ke rumah kita adalah tamu yang istimewa. Dia adalah figur di mana kita pernah menerima kebaikan-kebaikan darinya, sehingga kita merasa berutang budi. Mungkin orang itu sudah terkenal sebagai orang yang baik, orang yang pemurah. Kalau datang biasanya orang itu membawa oleh-oleh yang berlimpah. Dia datang selalu dengan membawa berita yang baik. Dan juga orang itu tidak pernah merepotkan kita. Nah, jika tamu yang akan datang ke rumah kita adalah figur yang demikian, yang kita kagumi, yang kita rindu, yang kita senang membayangkannya, maka kemudian kita akan dengan rela bersemangat mempersiapkan diri. Kita mulai bersih-bersih rumah beberapa hari sebelumnya. Kita juga mulai memikirkan penyambutan seperti apa yang akan dilakukan. Ini bisa tentang pakaian atau juga tempat di mana tamu itu akan kita terima, di mana ia akan duduk. Sikap atau kata-kata yang bagaimana nanti yang akan kita ucapkan untuk menyambut tamu itu. Dalam kasus yang demikian, pekerjaan yang sangat banyak, orang rela melakukannya tanpa merasa direpotkan, tidak dengan terpaksa, tidak dengan berpikir tentang kerugian-kerugian. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang mengunjungi kita, melawat kita, seperti apa persiapan penyambutan kita? Jika kita menyambut dengan ala kadarnya, tanpa mau menyibukkan diri dengan persiapan-persiapan atau pekerjaan-pekerjaan yang khusus, artinya yang biasanya malas ya tetap saja malas, yang biasanya cuek dan tidak peduli dengan sesama ya tetap nyaman dengan gaya hidup yang demikian. Ini berarti kita telah memposisikan Yesus bukan sebagai tamu yang istimewa, melainkan sebagai figur yang biasa-biasa saja, yang kedatangannya tidak akan membawa nilai tambah bagi kita.
Yesus hendak datang kepada kita, tetapi penyambutan kita seperti kita hendak menerima kunjungan orang yang kita anggap tidak selevel dengan kita. Kok bisa? Bandingkan saja. Sekedar engkau bertemu dengan kawan lama, engkau bisa berbicara berlama-lama. Ngobrol ngalor ngidul dengan bersemangat, bahkan berjam-jam berlalu tanpa merasa penjumpaan itu terlalu lama. Tetapi ketika orang berurusan dengan Yesus, pengennya waktunya singkat saja. Jangan terlalu sering. Tak perlu terlalu serius. Toh katanya Tuhan itu maha tahu. Katanya doa tidak perlu bertele-tele, tidak harus panjang dan lain sebagainya. Akhirnya secara tidak sadar orang menjadikan penjumpaan kita dengan Tuhan menjadi biasa-biasa saja juga. Tidak ada yang istimewa dan juga bukan pertemuan yang penting, yang harus diperhatikan dengan baik, yang harus dipersiapkan dengan matang. Toh yang sudah-sudah seperti itu juga tidak apa-apa. Di sini kelihatan seolah-olah kita merasa akan rugi jika menyambut Tuhan dengan repot-repot. Ibarat tamu kita berpikir dia datang juga tidak membawa oleh-oleh apa-apa. Oleh-oleh yang khas atau istimewa misalnya. Berita-berita baik atau apa. Tidak. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berjanji untuk datang kepada manusia dengan membawa oleh-oleh yang sangat istimewa. Dia bukan hanya membawa makanan khas tertentu atau cindera mata yang unik, tetapi ia hendak memberi hidup. Hidup yang tidak sekedar hidup saja, tetapi hidup yang berkelimpahan. Mari kita bayangkan seperti apa hidup yang berkelimpahan itu. Hanya jika orang tahu makna hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkelimpahan, maka orang tidak akan sembrono dalam menyiapkan penyambutan bagi kedatangan Tuhan. Di sana penyembahan-penyembahan kita akan menjadi lebih khusyuk, doa-doa kita lebih intensif, dan kita juga akan rela dan bersemangat menata hidup kita sejak dari sekarang. Karena Tuhan akan datang ke dalam hati kita, maka kita juga akan serius memperhatikan kondisi hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, hati yang rendah dan bersahaja, artinya tidak suka menyombongkan diri, hati yang bersih, yang terbuka, yang rindu kepada Tuhan, yang senantiasa menantikan kedatangannya siang dan malam. Kita masih akan membahas bagian ini pada edisi berikutnya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.